Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadza ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Busurakum ya ahla daraj wa ya ahla batin wa ya ahla nur wa ya ahla nur. Qala al-muallifu al-habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi darin amin fi kitabihi sulamut taufiq illa mahabbatil ala tahqiqil andal faslun fi surutil iktida. Pasal menerangkan syarat-syarat berjamaah. Baik. Dikatakan yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha. Wajib atas setiap orang yang sholat berjamaah, baik itu di sholat Jumat ataupun selain sholat Jumat. Kalau dalam disyaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani ada sab'atu umur. Jadi disebutkan ada 7 yang dalam kitab Sulamut Taufiq. Nah, setiap kitab memang ada perbedaan, tapi poin-poinnya sama saja, secara garis besarnya. Yang pertama, an la yataqaddama ala imami fil mauqifi wal ihram. Yang pertama, seorang makmum tidak boleh mendahului imam fil mauqif, baik dikala dia berdirinya, posisi sholatnya, wal ihram, dan di dalam takbiratul ihramnya. Dalam posisi berdiri atau posisi sholatnya, makmum wajib lebih mundur dari imam. Jadi nggak boleh seorang makmum lebih maju dari imam. Patokannya maju apa? Kalau sholatnya berdiri maka al-ibra bil akib. Apa akib? Tumit. Jadi begini nih, ini tumit nih belakang. Jadi kalau tumit, nih imam, nih makmum, patokannya tumit. Kalau tumitnya makmum lebih maju dari tumitnya imam, tidak sah. Walaupun misalnya gini, tumitnya makmum di belakang tumitnya imam, tapi jarinya panjang makmum, sah gak? Tetap sah. Karena al-ibrah bil aqib. Karena yang menjadi patokan adalah apa? Tumit. Itu kalau sholatnya apa tadi? Sholatnya dalam keadaan berdiri. Nah, berbeda kalau orang yang sholatnya apa? Dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan tidur, baik miring ataupun terlentang, maka semuanya punya batasan masing-masing. Ya, alhasil kalau berdiri jangan melewati tumitnya. Nah kalau duduk, dua-duanya imam duduk, makmum duduk misalnya. Dua-duanya orang sakit lagi sholat. Ya, gimana tuh? Yang dia patokan apa? Yang dia patokan iktimatnya, tempat dia bersandar. Apa iktimatnya? Aliyah pantatnya. Pantatnya makmum lebih maju daripada imam, gak sah. Gitu ya. Nah, bukan kakinya. Ya, pantatnya belakang makmum, tapi kakinya njulur gitu, nggak ada masalah itu. Ya, nah itu menjadi patokan seperti itu. Baik. Karena boleh-boleh aja ya. Kalau orang udah nggak mampu diri boleh duduk. Tapi ini perlu dipahamin. Orang yang nggak mampu diri benar-benar nggak mampu. Tapi kalau masih mampu diri, dia cuma nggak kuat aja, ketahu lama, langsung duduk, nggak boleh. Wajib diri dulu bagi dia. Kalau nggak kuat baru duduk. Kalau dia kuat diri lagi. Jangan nggak kuat langsung
Kalau diri mah kuat, cuma kalau agak lama dikit nggak kuat, ya wajib diri tetap. Nanti perkara dia nggak kuat, ini dia duduk. Begitu. Ustaz saya nggak bisa ini nih, nggak bisa ruku sama sujudnya, lagi sakit pinggang. Kayaknya kalau apa? Kalau dinundukin kayaknya pinggang ini berasa banget, sakit banget, nggak kuat. Bagaimana? Boleh nggak duduk aja? Nggak boleh. Diri. Nanti rukunya gimana? Pakai kursi, siapin tuh kursi tuh. Dia sholatnya diri Allahu Akbar. Nanti ketika ruku dia duduk. Ya, begitu. Ketika sujud dia duduk, nggak apa-apa. Kalau emang dia berasa kalau dia ruku sujud sakit, jangan perkara orang udah yang apa tuh sakit, ya dia mampu berdiri tapi nggak mau berdiri langsung dari awal duduk, nggak boleh. Ada aturannya. Jangan langsung ditabrak aja, langsung duduk aja nggak boleh. Nah ini banyak kadang-kadang masyarakat gitu ya, langsung ya. Nah ini, nah perlu diberi edukasi. Ya, walaupun memang pendapat banyak. Kalau kita ingin mempelajari lintas mazhab, ataupun di mazhab kita juga banyak. Tapi dalam ibadah ambil yang paling hati-hati, yang mu'tamad. Yang disepakati bahwasanya nggak boleh. Usahakan kalau ada keluarga kita ini sakit, biasa sholatnya duduk, jangan. Tanya, mampu diri nggak? Mampu, cuma nggak lama, udah siapin kursi. Udah, nanti pas dia nggak kuat duduk aja di kursi. Dia kuat diri lagi begitu. Ya, jadi kalau dari awal langsung duduk, sedangkan dia mampu berdiri, ini sholat wajib ya, nggak sah sholatnya. Ya, itu tidak sah dalam mu'tamad mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi hati-hati. Nah, baik begitu. Kemudian takbiratul ihram juga sama. Enggak boleh makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Jadi kelarin dulu. Imam Allahu Akbar, ra di akbar kelar, baru makmum Allahu Akbar. Nah imam belum kelar Allah, udah Allah juga di belakang, yang nggak sah tuh si makmum. Dalam takbiratul ihram berbeda kalau selain takbiratul ihram. Kalau selain takbiratul ihram tidak menjadi apa keabsahan sholat, sah saja sholat. Tapi kalau dalam takbiratul ihram di takbir pertama itu ya nggak boleh. Ya, nah itu perlu dipahami tuh, kadang-kadang ada juga tuh. Ya, sholat karena saking semangatnya imam Allahu Akbar baru belum kelar roknya udah takbir aja, ngangkat tangan takbir dia. Nah itu nggak sah juga. Walaupun berbarengannya di ujung roh pada takbir. Berbarengannya nih di ujung di roh di takbir berbarengannya itu nggak sah. Jadi mesti pastikan selesaikan dulu takbiratul ihramnya imam baru makmum begitu. Naam. Bal tabtulul muqaranatu fil ihram. Bahkan batal kalau si makmum muqarana, batal salatnya makmum kalau dia muqarana berbarengan bersamaan dengan apa? Fil ihram, di dalam takbiratul ihram. Siapa yang batal salat di sini? Salatnya makmum. Takbirnya makmum yang batal, enggak sah. Nah kalau enggak sah gimana? Ya takbir lagi dia. Kira jelas sampai sini ya? Nah, terkadang juga ada permasalahan takbir berulang-ulang juga, hati-hati tuh. Yang was-was Allah. Nah, hati-hati juga tuh. Karena kalau orang berulang-ulang takbirnya, sedangkan yang pertama udah masuk, dia batalin. Takbir yang kedua itu ngebatalin takbir yang pertama. Maka mesti takbir lagi ketiga. Keluar pada bilangan genap, masuk pada bilangan ganjil. Ya Allah. Yang kedua ngebatalin yang pertama tuh. Gimana takbir lagi yang ketiga? Allahu Akbar. Kalau yang pertama udah masuk. Kadang-kadang ada orang was-was. Sah gak nih? Kadang-kadang karena dia belum usuli. Padahal ucapan saya sholat maghrib fardhu itu bahasa lisan sebenarnya. Kalau bahasa hati itu, niat itu qasad sengaja. Jadi cukup menghadirkan niat.
menyengaja. Adapun diucapkan bahasa lisan sebenarnya. Tapi boleh-boleh saja. Tapi jadi permasalahannya apa? Permasalahannya was-was. Belum Allah usul belum mantap Allah gitu. Padahal dia sengaja ketika mau sholat maghrib fardhu ketika takbir dia sengaja. Ya cukup. Sebenarnya bahkan kalau dia nggak ucapin Allahu Akbar. Makanya lihat guru-guru kita Sayyidil Habib Salim Syatiri, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, takbiran nggak yang lama, nggak Allah, nggak lama ya. Udah Allahu Akbar paling begitu banyak. Kenapa? Ya karena begitu. Karena istihdar cukup sengaja, ya. Dia sengaja dia mau sholat maghrib fardhu wajib makmum gitu. Gitu. Karena kalau diucapin lama, apalagi kalau sholat jamak takdim kosor lagi. Kadang-kadang ada orang lama banget. Allah, hatinya karena lama, karena Allahnya lama, hatinya lagi nyebut niat. Saya niat sholat zuhur di jamak takdim dengan asar kosor, lama banget. Ini lama itu. Padahal mau niat apa aja, cukup istihdar Allahu Akbar, cukup. Cuma yang lama kita karena tadi itu ya, dia baca niatnya dalam hati. Padahal tanpa dia baca pun penting istihdar, dia sengaja itu cukup sebenarnya. Nah, ya. Cuma kita umumnya gimana? Kita baca ya. Nah, yang mau diajarinnya begitu kan? Ya, ketika Allah ketika takbir, saya niat sholat fardhu maghrib, makmuman menghadap kiblat, bersakbilah kibladaan tapi boleh-boleh aja. Kita nggak salahkan itu enggak. Cuma memang ada konsekuensinya tadi. Jadi orang dia ragu, was-was. Nah kita nih yang udah ini gimana? Kalau tahu niat itu qasdu, ya cukup niat sengaja. Ketika takbir, ya kita jangan sampai mengulang karena niat tadi kurang pas ya. Mantep aja udah gitu. Ya, dan diulang berkali-kali. Ada orang Allah sampai ruku masih Allah aja. Nah ini. Wa tukrahu fi ghairihi ila ta'min, makruh hukumnya al-muqaranatu, hukum membarengi imam fi ghairi takbiratul ihram tadi, fi ghairi ihram ila ta'min. Jadi hukumnya makruh membarengi imam selain takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihram tadi apa? Haram dan batal illa ta'min. Kecuali amin. Kalau amin justru disunahkan. Makanya kalau imam sunnah dalam sholat untuk membaca amin. Kenapa? Biar makmum ikut bareng-bareng mengaminkan. Sunnah yang mengaminkan itu bukan makmum saja, termasuk imam. Bukan walau ghalin. Amin. Imam amin, dikencengin suaranya. Makmum biar ikut bareng-bareng. Karena makmum yang membarengi aminnya imam itu seperti membarengi takminnya malaikat. Dalam satu keterangan, siapa makmum membarengi takminnya malaikat, diampunin dosanya. Makanya disunahkan kita tuh, apa bahasa itu? Menunggu imam dari amin gitu. Dalam kitab Busul Karim diterangkan, kan ada juga orang walau dhalin rabbighfirli wal walidayya. Biasa ulama-ulama ada di Jawa Barat ada gitu ya, sebagian ada begitu. Baca rabbighfirli wal walidayya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh-boleh saja. Tidak pun enggak ada masalah, membaca pun boleh. Ada kalau kita bisa sholat di Bogor misalnya, di masjid-masjid biasanya kalau imam itu ada gitu. Walau dhalin rabbighfirli wal walidayya. Kata sekabumi sama, nah, gitu ya, baru itu. Ya kalau kata Imam besar Habib Rizik,
Ya, justru kalau Rabbik fili wali walidayah itu kita dikasih jeda. Jeda itu tujuannya kayak seperti ini, petunjuk. Rabbik fili wali walidayah, jadi aminnya pas walidayah, amin bareng. Ya, jadi apa tuh? Jadi ada apa? Seperti ada tanda, gitu ya, seperti tanda. Nah, ala kulli hal. Nah, intinya amin, imam dan makmum disunahkan bersama-sama. Jangan makmum duluan. Waladhdallin, amin udah amin aja. Kadang-kadang waladhdall udah amin. Kadang-kadang. Jangan, tungguin dulu ya. Nah, gitu. Amin bacanya amin. Amin. Hamzahnya dipanjang. Amin. Bukan amin. Amin. Atau amin. Amin. Ada 4 atau 5 di dalam apa? At-Tibyan fi adab amalatil Quran. Di situ Al-Imam An-Nawawi ada 5 tata cara membaca amin. Diterangkan di situ. Nah, baik, amin maknanya istajib. Istajib apa tuh? Ijabah. Amin, ijabah ya Allah. Amin. Nah, maka sunnah. Kenapa sunnah baca amin? Karena memang dalam apa tuh? Dalam Al-Fatihah isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa tuh. Tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi badal tuh. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Para nabi, rasulnya, para orang-orang saleh. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang kau murkai, al-yahud, waladhdallin, dan bukan jalan-jalan yang tersesat an-nasara. Dalam tafsir begitu. Makanya kita baca amin. Nah, kemudian wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Hukumnya haram makmum mendahului imam satu rukun. Haram hukumnya. Imam belum ruku dia udah ruku. Gitu. Imam ruku dia i'tidal gitu. Ya. Imam belum ruku dia udah ruku aja. Sah gak sholatnya? Sah. Tapi haram. Karena yang membatalkan kalau mendahului 2 rukun. Kalau mendahului 1 rukun tidak batal tapi haram. Dan itu ada kecaman dan ancaman bagi orang yang sengaja mendahului imam dalam gerakan. Gak boleh tuh. Ada suatu keterangan orang yang mendahului imam akan diubah kepalanya ra'sal khimar, kepalanya keledai. Ulama membagi menafsirkan hadis ini ada bimakna hakiki. Mana hakiki emang benar-benar diubah menjadi apa? Menjadi muka keledai, atau bimakna majazi. Orangnya manusia tapi perilakunya kayak keledai. Karena keledai termasuk binatang yang bodoh. Hati-hati tuh, jangan mendahului imam, hati-hati. Karena berat, ya. Dulu ada seorang ahli ilim. Dia baca hadis ini kurang percaya lah. Apa hadisnya benar atau enggak? Masa mendahului diubah kepalanya jadi khimar? Akhirnya dia sengaja Allah ubah kepalanya. Benar. Itu ketahuannya kapan? Ketika dia sedang mengajar selalu memakai tudung. Ditutup mukanya. Jadi murid nggak tahu muka guru. Sampai satu saat murid pengen tahu wajah guru. Gurunya awal menolak, tapi akhirnya kalau terdesak mau juga memberitahu, pas dibuka mukanya keledai. Kaget. Muridnya lantas bertanya kepada guru, sebab apa? Akhirnya menceritakan kejadian yang dia alami. Dia tahu itu hadis, tapi dia sengaja ingin dia sepelehkanlah hadis itu.
Akhirnya benar-benar Allah ubah palanya menjadi naudzubillah muka keledai. Naudzubillah. Ya. Dua-duanya mau mana hakiki mana majazi, dua-duanya enggak bagus. Kata ya. Makanya jangan sampai itu. Makanya kalau orang dulu konon katanya kalau ngajarin anak jangan dulu imam, nanti bukannya bulu keledai lu ada gitu. Ya, karena memang ada riwayatnya begitu. Nah, ala kulli hal. Makanya enggak boleh mendahului makmum mendahului imam satu rukun. Wa tabtulu bi ruknain. Kalau udah 2 rukun batal. Imam masih diri. Makmum udah ruku, ngeduluin aja. Mungkin imam bacanya panjang banget kali. Imam baca panjang, makmumnya kesel, dia ruku duluan tuh. Imam masih baca surah, dia udah itidal. Salah. Ya, nggak kelar-kelar juga surahnya, dia sujud, batal salatnya tuh si makmum. Kecuali kalau dia niat mufarroqah. Kalau dia niat mufarroqah, baru hukumnya nggak batal. Kadang-kadang imam masih bijak. Ya, jangan sampai walaupun dia hafal Quran, tapi harus bijak melihat makmum. Makmum jangan imam seenaknya baca surahnya panjang banget. Apalagi pada posisi masjid yang memang dilalui orang banyak yang mampir. Kecuali kalau di pesantren, emang dia juga orangnya. Orang udah tahu ridho, udah nggak apa-apa, ridho. Nah kalau di sini ada jamaah baca panjang, besok-besok anak kapok tobat dan saat itu. Karena itu terjadi. Ada salah satu kita punya ikhwan sholat maghrib. Ada salah satu masjid lah di Bogor itu. Dia mampir, ini ceritanya dia. Sholat maghrib anak muda itu. Pas takbir baca surah panjang nih, minta ampun katanya. Pada maghrib. Akhirnya dia sama orang-orang pada ngeluh. Ini nggak mau jalan situ nggak mau, nggak mau lagi. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara imamnya kurang arif. Makanya imam itu masih arif itu bijak. Makanya bahkan kalau ada mendengar anak kecil menangis, segerakan sholatnya, cepatin. Sampai begitu. Jangan lama-lama kalau sholat mah. Jangan cepat banget, jangan. 2 menit sekelar. Jangan lama juga, ya sedang-sedang lah. Gitu. Nah, udah ada tuntunan ulama, ikutin aja. Gitu. Wa kadza ta'akhuru anhu bihima li ghairi udhrin. Begitu pula ya. Nah, sama hukumnya ya. Begitu pula terlambat dari imam bihima dengan 2 rukun. Itu juga batal. Li ghairi udhrin, kalau apa tuh? Karena atau jika tanpa uzur. Kalau terlambatnya imam, makmumnya terlambat tanpa uzur, imam ruku dia masih diri. Imam i'tidal masih diri aja. Imam mau sujud masih diri, batal nih makmum. Ya batal kalau tanpa uzur. Kecuali kalau uzur. Contohnya gimana? Lagi sholat Allahu Akbar, ada 11 uzur sebenarnya. Ya, takbir Allahu Akbar. Pas takbir, emang lagi banyak pikiran. Pas imam ruku, baru dia baca Fatihah. Ya, sholatnya lagi pikiran ngayal kemana, imam ruku dia lupa baca Fatihah. Apa yang mesti dilakuin? Baca Fatihah. Fatihah belum kelar, imam i'tidal. Batal enggak? Enggak. Imam sujud masih baca Fatihah. Enggak batal. Karena uzur nih. Baik dia itu belum baca atau ragu. Pas mau ruku, masih belum ya? Nah kadang-kadang begitu tuh. Kalau orang lagi ada pikiran, yang dia baca mulut merkomat kami, pas udah mau ini, baca kagak ya? Jangan kagak. Makanya kalau orang sholat tuh benar-benar fokus deh. Karena setan ada aja setan. Kan setan itu sebenarnya godanya bukan di masjid. Setan itu godanya dari luar masjid. Ya, kita tuh banyak otak kita dibuat taswis.
Apa yang kita lihat, apa yang itu nempel tuh pengaruh-pengaruh. Pas masuk masjid, setan mah di sono, di luar masjid. Jadi bekasnya kita ada bekasnya. Makanya disunahkan sholat gobliyah. Di antara salah satu faedahnya menyaring atar bekas-bekas pengaruh-pengaruh tuh, setan-setan itu. Ketika sholat wajibnya bersih. Jadi bahasanya dicuci lah tuh, gede gobliyah tuh. Nah, jangan habis gobliyah aja lihat lagi, lihat handphone lagi. Status lagi. Nah, gitu. Ditutup aja udah gobliyah, zikir. Begitu. Makanya sunnahnya apa ya kalau habis gobliyah? Sebelum baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Nabi yang ngajarin. Dalam al-adhkar disebutkan riwayat. Bahkan dibangga-banggakan oleh Allah. Hambaku mengingatku, hambaku berzikir padaku. Itu dibanggain sama Allah. Orang yang baca 10 itu. Ya. Apalagi kalau istighfarnya bisa 100 kali lebih baik. Sayyidina Walid Abi Salim Syatiri, kita selalu lihat tangan beliau itu cepat sekali. Ya, kalau istighfar baca itu seperti istighfar yang 100. Sebelum sholat tangan gitu. Kalau kita perhatiin dan lihat ya. Baiknya baca istighfar 100 sebelum sholat. Ya, kalau minimal 10 tadi dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, jadi begitu. Terlambat dari imam juga kalau tanpa uzur, 2 rukun juga batal. Wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu, dan juga membatalkan kalau lebih dari 3 rukun tawilah. Kalau li uzur begini. Tadi kan kayak tadi modelnya tuh. Pas imam ruku, dia baru sadar dia belum baca Fatihah, kan uzur tadi tuh. Uzurnya sampai berapa? Sampai 3 rukun tawilah. 3 rukun tawilah itu apa? 1 ruku, 2 sujud pertama, ketiga sujud kedua. Adapun i'tidal sama duduk di antara 2 sujud namanya rukun qasirah. Rukun pendek, itu enggak dihitung. Jadi kalau dia baca Fatihah, imam belum ngangkat dari sujud kedua, dia masih boleh nyusul. Kalau uzur. Tapi kalau misalnya imam udah ngangkat, dia nggak niat mufaroqah atau ittiba, dia ngangkat Fatihah dia belum kelar, batal salatnya dia. Batal salatnya makmum. Karena udah melebihi 3 rukun tawilah. Ya, ada 11 dalam mazkur itu 6. Termasuk orang ketiduran, ngantuk kadang-kadang ya. Pas kaget, Allah, langsung kaget dia. Jangan coba apalagi sholat subuh ya kadang-kadang ya. Ngantuk gitu, ngantuk. Kalau tidur batal ya. Kalau tidur batal. Kalau ngantuk enggak. Beda yang ngantuk mau tidur apa? Ya. Kalau ngantuk masih dengar. Ya, kalau tidur enggak dengar. Bahkan kalau udah ngimpi berarti udah tidur. Ya, aneh enggak tidur, cuma tadi aneh lihat ngimpi sebentar itu tidur namanya. Orang ngimpi mau tidur, enggak mungkin kagak gitu. Nah, begitu. Tapi kalau dia tidur, karena kalau dia tidur benar batal. Karena tidur yang nggak membatalkan kalau tidurnya dalam keadaan duduk. Kalau duduk begini nggak batal. Kenapa? Karena tempat buang angin itu ketutup, ketahan. Kan kalau mata kebuka, ini ketutup. Coba lihat. Kita kebuka mata kita, ketutup ke bawahnya tuh. Terasa nutup. Coba kalau lagi tidur. Kadang-kadang lagi tidur bareng-bareng tuh. Mata tutup, maka bawah kebuka. Makanya kalau orang lagi tidur banyak suara jangan diomelin, emang udah kebuka itu. Begitu. Ya, tapi kalau dia tidurnya duduk, ketutup. Ketutup. Nah, kalau lagi sholat tidur diri, kebuka. Ya, nah, seperti itu. Gitu. Bagi anak muda, makanya Sayyidina Walid Abi Salim Syatiri, kalau anak muda misalnya dari maghrib ke isya, ya, karena ada sebagian
Sebagian itu waktu kita di sana pas mau qomat itu ada sebagian itu ada yang wudu. Sekali Habib Syahid rahimahullah beliau kaget. Siapa anak muda ngapain wudu? Gak bisa nahan maghrib ke isya kata. Anak muda maghrib ke isya gak bisa nahan kata Habib Syahid. Kalau siban orang udah sepuh, ya, wah maklum. Anak muda maghrib ke isya gak bisa nahan. Bisa. Ya Rabbana. Nah. Ya jadi begitu, jangan sampai tuh, ya. Nah, usahain dawamul wudu usahain. Kata Sayyidina Habib Hasan Syadzili rahimahullah, beliau katakan orang yang dawamul wudu rezekinya deras. Ada satu amalan nggak butuh wirid, nggak butuh zikir, wudu aja. Itu rezeki akan ngerocok. Terus. Kadang-kadang ada orang bingung, anda pengen ngamalin baca sekian ribu. Ngajain banyak amat sekian ribu. Padahal ada amalan yang gampang. Kalau rezekinya pengen melimpah, urusan pengen mudah semuanya dijaga dan segala macam bahaya bahaya, wudu dawam. Itu dijamin. Apalagi kalau bisa 10 tahun 20 tahun. Ada ya Imam Abi Hasan Syadzili. Ya, beliau kan magomnya gutub. Ya, punya satu magom yang bisa dipegang bisa berubah bentuk dengan apa yang dikehendaki. Tanah dipegang bisa jadi emas atau batu. Muridnya itu tergugah, pengen juga begitu. Apa wiridnya? Nggak ada. Pengen begitu ya, jaga wudu 20 tahun. Jaga wudu dong. Ada amalan lain nggak? Wudu aja jaga. Batal wudu. 20 tahun. Dapat 10 tahun jalan, ketika dia pegang apa yang dia kertak hatinya sampai udah berubah. Subhanallah. Datang ke Imam Hasan Syadzili, apa yang dia lakonin sampai. Coba kalau pengen daun kan banyak daun. Pengen $1 enggak daun dia. Wudu 20 tahun. Insya Allah daun jadi $. Ya. Kalau kagak, 20 tahun jadi $, nambah lagi 10 tahun lagi. Tapi niatnya karena Allah ya. Itu aja wudu aja pokoknya. Orang kadang-kadang nyari rezeki inilah wudu deh. Nanti Allah buktiin deh. Min haitsu la yahtasib. Banyak kita punya guru. Sayyid Maulana Abdul Syadzili, Sayyid Abi Umar bin Hamid. Usahanya apa? Usahanya beliau enggak seperti orang-orang, tapi hartanya luar biasa. Dunia itu tunduk datang. Kenapa? Orang yang enggak pernah ninggalin wudunya. Dan banyak kisah cerita, termasuk yang terakhir almarhum Ustaz Arifin Ilham. Orang apa ya? Allah kasih rezeki luar biasa. Orang datang ke beliau, kita banyak ashab sahib itu. Itu orang datang ke beliau, utang berapa dikasih? Pas bulan Ramadan, semua yang utang sama saya bebaskan. Setiap bulan Ramadan. Orang datang, Ustaz pinjam kasih. Saya kirim kasih. Subhanallah. Jadi amalnya apa amalnya? Enggak pernah lepas wudu. Amal itu terjadi. Saya tarifin ilham. Allah yarhamuna, masya Allah. Ya ayo deh jaga dawamul wudu deh. Dan sekarang batal wudu. Niatnya karena Allah. Insya Allah kasih mudah. Baik. Wa ya'lam bintiqalati imami, dan juga dia masih tahu perpindahan gerak-gerik imamnya. Baik tahunya dengan melihat atau melihat makmum yang di belakangnya atau dengan suaranya atau pakai mubaligh. Misalnya nih mic-nya mati lampu, suara dia lagi nggak kencang, suaranya sampai ke sini doang sampai di ujung masjid. Tapi untuk sampai ke luar masjid nggak nyampe suaranya karena mic-nya mati. Bagaimana? Ada satu orang yang nyampein suara, mubaligh namanya. Ya Allahu Akbar begitu. Itu namanya tabligh atau mubaligh. Nah itu boleh pakai itu. Bahkan di satu keterangan mubaligh itu nggak mesti orang yang sholat sambil duduk, takbir Allahu Akbar sambil duduk dia nggak sholat boleh. Gitu. Karena nggak mesti mubaligh itu orang yang sholat juga. Nah itu penting ya.
ditablik gitu, supaya orang yang di belakang bisa tahu gerak-gerik imam. Nah, misalnya ada orang sholat di sini di bawah, makmum di atas. Di atasnya di sono lagi di luar, nggak kedengeran. Pakai tablik bisa juga. Ada orang suaranya kecil, nggak pakai mic lagi. Nggak kelihatan, nggak repot urusan. Apalagi kalau pakai sater. Pakai sater penutup. Bisa perempuan tuh. Udah nggak pakai mic, suaranya pelan. Itu jamaah perempuan. Mengira-ngira, udah ruku. Dia sholatnya ngira-ngira jadinya. Ya nggak boleh tuh, nggak sah tuh. Ya, karena syarat seorang makmum masih tahu gerak-gerik imam baik dengan suara atau dengan melihat. Kira-kira jelas maksudnya? Baik. Kita ya. Nah, seperti itu. Harus itu bintiklati imami, mesti mengetahui. Nah, bagaimana kalau sholatnya live? Ustaz, kalau saya sholatnya ikut live yang di Mekah, Ustaz. Saya sholat tarawih, alhamdulillah Ramadan ikut dengan yang di Mekah. Ente ke Mekah? Enggak, saya di rumah. Nyetak TV live. Saya lihat, volume saya gedein. Boleh atau enggak? Ya enggak boleh. Indana, ya dalam mazhab kita enggak boleh. Karena antara jarak makmum tidak melebihi daripada apa? Wa yastami'a fi masjidin aw salasati mi'at dirham. Dia berkumpul di masjid yang jauh, masjid boleh. Masjidnya lebar, lebih daripada 300-400 meter enggak masalah. Atau di luar masjid salah satunya atau dua-duanya, maka enggak boleh melewati 300 dirham atau 150 meter kurang lebih. Berarti kalau orang sholat live di Masjidil Haram, dia sholat di sini enggak sah dalam mazhab kita. Tapi seingat kita ada di sebagian mazhab mengatakan sah. Di sebagian mazhab ada yang mengatakan sah begitu ya. Ajib ya. Gitu ya. Jadi live langsung gitu. Cuma itu lemah juga. Di mazhab itu yang mengatakan boleh juga itu diperdebatkan juga antar mazhab di ulama-ulama mereka. Cuma intinya jangan dah intinya ya. Nah, cukup yang ada di sini aja. Nah, wa an la yahula bainahuma hailun yamna istitrak. Tidak boleh juga ada hail. Hail itu yang menghalangi untuk orang bisa maju ke depan. Bisa gini nih, ini masjid ditutup semuanya nih. Misalnya masjid hanya sampai sini doang, masjid itu. Ya. Jamaah di belakang, nggak sah. Makanya ada yang dibuka nih, ya, ada yang dibuka biar bisa jalan. Kalau dikunci semuanya, ada sebagian lagi dikunci masih bisa dibuka, musyammar sampai kalau dimatiin, baru. Ya itu. Dan bagaimana kalau posisinya setengah badan? Ngelihat Ustaz tapi setengah badan. Kalau dia maju ke imam dia nggak bisa. Ini di luar masjid konteksnya. Ya, itu nggak sah. Karena syaratnya harus kalau dia ingin merapat ke imam, jalannya dengan jalan yang biasa. Kan kalau setengah badan ngelihat, tapi kan nggak mungkin. Apa dia loncat gitu? Loncat kan bukan jalan yang biasa. Itu nggak sah. Nah, nanti ada kajian inzira wal initaf. Ini kayak gini nih. Ini masjid nih. Andai kata ini ditutup semua. Ini tutup nih. Yang dibuka hanya sana di belakang. Gimana orang sholat di samping sini? Sah atau tidak? Sah. Kalau masjid. Kenapa? Karena walaupun dia imam di sini, dia pengen ke imam, dia mesti lihat belakang. Kalau lihat belakang gimana kalau jalan? Mesti belakang kiblat. Kalau ini masjid nggak ada masalah. Tapi kalau ini musola bukan masjid, ditutup semua kecuali yang di belakang. Andai kata dia mau ke imam, dia mesti ngebelakangin kiblat, nggak sah yang sholat di situ. Dapat dipahami kan? Atau gampang begini, ada orang kan samping ada jalan di sini, jamaah penuh, ini masjid, sholat di situ, nggak kelihatan imam tapi dengar suaranya. Karena ini masjid boleh, nggak ada masalah. Andai kata ini musola, itu yang sholat di belakang, di samping tembok ini. Itu enggak sah. Imamnya di sini, masa lewat depan enggak mungkin. Ya, kalau dia mau ke imam, dia mesti mundur. Mundur itu bukan masyil adi. Yang namanya jalan biasa itu jalan ke depan, bukan jalan mundur. Berarti enggak sah yang satu sini.
Kalau ini musola. Tapi karena ini masjid nggak ada masalah. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lihat gimana cara inzirar wal initaf. Itu ada kajian dan itu banyak orang yang banyak nggak mengerti di situ ada sebagainya. Nanti insya Allah kita pahami insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.